it's me Rutman. Di video kali ini aku akan mereview mengenai film-film yang bergenrekan horor, thriller, serta psikopat yang seram versi Rutman. Nah, apa aja sih film-filmnya? Kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus ya. Jadi sebelum masuk ke judul-judul filmnya, aku mau ngingetin lagi, ini film versi seremnya menurut versi aku ya. Nah, tiap pemikiran orang kan beda-beda ya. Aku nih jujur orangnya sangat-sangat penakut. Hampir setiap film yang aku tonton mengenai genre yang serem-serem gitu, aku pasti tutup mata. Tapi nih kalau misalnya disuruh pilih, mendingan aku nonton film yang bergenre horor atau thriller, aku lebih pilih film yang horor sih. Soalnya aku nggak bisa ngeliat yang darah-darah gitu. Nah, pas banget nih di video yang pertama ini. Jadi video pertama yang menurut aku serem banget yang berjudul Rumah Darah. Kita mau ke Jakarta. Kalau kalian ke situ pasti lewat sih. Ini yakin jalannya bener? Saya Dara. Silahkan dimulai. Kayaknya nggak mungkin habis deh. Banyak tamu-tamu yang datang ke sini. Emang gak pernah habis makannya. Teman-teman gue kemana ya? Apakah kamu merasakannya, Astrid? Kesakitan kamu sekarang. Film ini dirilis pada tanggal 22 Januari 2010. Pada saat itu usia aku masih 10 tahun, masih SD ya. Dan aku langsung nonton film kayak gini. Jadi tuh bener-bener yang serem banget sih. Jadinya aku gak berani nonton film yang bunuh-bunuhan yang ngeluarin darah gitu. Nah, jadi ceritanya aku pada saat itu lagi gabut sama saudara-saudara aku. Jadi aku bongkar-bongkar kaset-kaset film setan mamiku yang ada seboksan lebih gitu. Dan aku ngeliat nih ada judul film ini. Dan kelihatan dari sampul kasetnya itu tuh udah serem banget. Aku nggak sampai se-ekspektasi gitu kalau misalnya film itu bener-bener dikasih tunjuk gitu loh pembunuhannya. Dan jujur sih aku sampai sekarang masih kebayang-bayang banget. Sampai sekarang nih guys, kalau misalnya orang-orang di sekitaran aku nanya atau mau direkomendasiin film mengenai yang thriller gitu, pasti aku langsung jawabnya Rumah Darah. Asli, beneran gak bohong. Jadi kita langsung masuk aja ya ke dalam sinopsis ceritanya. Film ini berasal dari Indonesia. Jadi awal cerita film ini dibuka dengan adanya dua orang suami istri yang bernama Aji dan juga Astrid yang pengen banget nih liburan ke Sydney bersama dengan 3 orang temannya yang bernama Eko, Jimmy dan juga Alam. Oh ya lupa, si Aji ini juga ngajak adik perempuannya yang bernama Ladia. Jadi mereka berenam ini nih pengen janjian pergi ke bandara di Jakarta bersama-sama. Nah, tapi tiba-tiba di jalan mereka bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Maya yang mengaku pada saat itu habis dirampok. Jadi mereka nih merasa iba. Ya iyalah, siapa yang kagak iba yang ngelihat perempuan terus ngomongnya habis dirampok. Ya pasti semua orang juga iba dong. Dan akhirnya mereka nih berenam sepakat untuk mau nganterin si Maya ini pulang ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah si Maya, mereka bertemu dengan ibunya si Maya yang bernama Dara dan juga kedua abangnya yang bernama Arman dan Adam. Nah, tanpa sadar nih, mereka ternyata tuh udah dijebak. Jadi mungkin aja ya sampai sana ya, kalau misalnya ada tamu seperti orang-orang Indonesia pada umumnya ya, menjamukan minuman atau makanan. Nah, mereka mungkin habis selesai makan, langsung pada pingsan nih. Pas pada pingsan, pokoknya tiba-tiba mereka bangun udah ada di sebuah ruangan yang kumuh gitu.
Dan mereka tuh baru menyadari kalau ternyata keluarga si Maya beserta ibunya si Dara dan abang-abangnya itu adalah keluarga kanibal yang suka banget ngebunuhin orang-orang. Terus habis itu dagingnya mereka ini dimakan. Wah, mereka nih keluarga udah terkenal keji banget dalam membunuh orang-orang. Oh ya guys, maaf ya sebelumnya aku lupa ngasih tahu. Jadi si Astrid ini keadaannya lagi hamil ya. Nah, pas mereka masuk ke rumahnya si Maya ini, si Dara ibunya si Maya kayak ngasih jamuan gitu yang mungkin dia bilangnya kayak untuk membuat persalinan lancar atau membuat bayi kuat, ibu kuat ya, pokoknya mengiming-iming yang bagus ya. Akhirnya si Astrid ini minum dong. Nah, setelah mereka sadar nih kalau misalnya mereka lagi nggak baik-baik aja keadaannya, mereka nih pengen mencoba buat kabur. Tapi hal-hal yang mengerikan tuh terjadi ke mereka. Tadi ini mereka udah siap-siap pengen kabur. Tiba-tiba si Maya datang dengan membawa busur. Terus dia nembak-nembakin busurnya, ngelepas-ngelepasin busur anak panahnya itu dengan brutal gitu. Akhirnya kupingnya si Eko kena dan kupingnya jadi bolong. Sumpah serem banget gak sih guys filmnya. Tapi walaupun kupingnya si Eko udah kena sama busurnya si Maya, mereka tetap berusaha kabur. Akhirnya mereka nih kayak berhasil gitu loh keluar dari rumah mengerikan ini. Dan mereka masuk ke dalam hutan. Nah, sesampainya di dalam hutan, tiba-tiba nih si Dara, ibunya si Maya ini ngikut ngejar. Terus dia melayangkan busurnya dan kena bahunya si Ladia. Dan tahu gak sih guys, yang sedihnya itu adalah tiba-tiba si Adam, kakaknya si Maya ini datang buat mengejar mereka juga, sehingga mereka semua ini berpencar di dalam hutan. Dan yang lebih nahasnya lagi, yang lebih naasnya lagi nih, si Jimmy ketangkep sama si Adam. Dan tahu gak sih, palanya dipatahin sama si Adam. Sumpah naas banget. Jimmy baru juga mulai filmnya udah mati kan, ngeri juga kan. Nah, setelah si Adam ngebunuh si Jimmy nih, dia nih berusaha untuk ngejar si Ladia. Tetapi tiba-tiba si Eko nih datang. Nah, dia tuh mencoba buat melawan si Adam, tapi sama si Adam dipukul dan dia berusaha buat ngejar si Ladia lagi. Nah, setelah itu si Eko nih kayak kabur dan dia tiba-tiba kayak menemukan jalan dan kayak ada cahaya terang gitu. Jadi ya guys, film ini aku rekomendasiin banget buat orang-orang yang suka sama adegan bunuh-bunuhan yang kelihatannya bener-bener real. Karena adegan ini tuh bener-bener mencekam, menakutkan, tegang banget. Belum lagi tiba-tiba suara lagu yang bener-bener jeng-jeng yang bikin kaget banget. Terus belum lagi pencahayaannya pas banget. Terus belum lagi juga nih adegan bunuh-bunuhannya yang benar-benar kelihatan real banget. Sampai bawa-bawa gergaji, bawa-bawa pedang, terus sampai yang pokoknya sampai dicincang-cincang, sampai palanya dipatahin. Pokoknya serem. Jadi film selanjutnya ini berjudulkan Mama, yang rilis pada tanggal 18 Januari 2013. Jadi aku awal nonton film ini bukan pas banget tahun 2013-nya guys. Jadi aku waktu itu lagi pergi ke rumah saudara aku dan aku lagi-lagi gabut bersama dengan saudaraku ini. Jadi aku nanya gitu ke dia, ada film gak sih gitu kan. Terus ternyata dia nih banyak banget nyimpan film di laptopnya dia. Dan akhirnya dia nanya nih mau film apaan kan. Terus aku bilang pengen nonton film serem aja tapi yang luar negeri, tapi jangan yang bunuh-bunuhan ya, horor aja gitu kan, dengan sok beraninya aku. Dan akhirnya dia ngerekomendasiin film yang berjudul Mama ini. Dan aku mikirnya kayak, Mama, ini film apaan gitu kan. Aku kan kayak gak terlalu suka banget film-film yang kesannya tuh mamanya meninggal gitu loh. Aku gak bisa ngelihat setannya orang tua gitu. Aku pikir mamanya ini tuh kayak mama yang udah tua-tua gitu jadi setan, atau dianya dibunuh terus jadi setan. Ternyata bukan. Terus kata dia, udah nonton aja, ini tuh seru banget, rekomendasi gitu. Akhirnya yaudah dong, aku coba nonton. Jadi langsung masuk aja ya ke dalam sinopsis filmnya ini. Jadi diceritakan di film ini ada seorang sugar daddy, asik, maksudnya bapak-bapak yang sudah mempunyai 2 orang anak yang pada saat itu berumur 3 tahun yang bernama Victoria dan berumur 1 tahun yang bernama Lily,
yang dengan sengaja membunuh rekan bisnisnya nih dan meninggalkan istri rekan bisnisnya itu. Dan dia tuh kayak kabur membawa 2 orang anaknya ini. Oh ya, nama bapak-bapak atau sugar daddy-nya ini yaitu Jeffrey. Jadi dalam kaburnya mereka ini, nah dia nih gak sengaja mengalami kecelakaan dan menabrak pohon. Nah karena si Jeffrey ini panik nih, akhirnya dia tuh kayak ngajak anaknya pergi, terus menemukan sebuah gubuk. Gubuknya itu udah gak ada orangnya, udah sepi, dan dia tuh ngajak anak-anaknya buat masuk ke dalam. Dia berniat buat ngebunuh 2 orang anaknya itu, dan akhirnya dia pengen mencoba buat bunuh diri karena saking bingungnya dia mau ngapain. Nah si Jeffrey nih pengen coba membunuh si Victoria pertama kali, jadi dia nih nyuruh si Victoria menghadap ke jendela gitu, dan dia mengeluarkan pistolnya berniat buat menembak kepalanya si Victoria. Tetapi pas dia pengen mencet yang gituan pistol itu, tiba-tiba ada sesosok makhluk yang dengan cepatnya menghempaskan si Jeffrey dan membawa Jeffrey entah kemana. Sampai-sampai nih si Victoria gak sempat ngelihat apa makhluk itu dan kemana ayahnya. Dan akhirnya kan kedua anak ini diem doang kan di gubuk itu. Dan setelah 5 tahun kemudian, saudaranya si Jeffrey yang bernama Lucas nih berhasil menemukan 2 orang anak ini. Tetapi yang bikin dia kaget ini adalah kedua ponakannya ini tuh kayak bersikap liar dan seakan-akan tuh bersikap kayak binatang gitu loh guys. Jadi adiknya ini nih yang kecil yang 1 tahun, si Lily ini merangkak kayak binatang. Jadi tuh dia jalannya bukan jalan berdiri manusia pada umumnya, tapi dia tuh merangkak kayak binatang, bener-bener serem. Nah terus akhirnya si Lucas ini membawa kedua orang anak ini, dan akhirnya tuh kayak ada pengadilan gitu loh guys. Nah di dalam pengadilan itu si Lucas berusaha meyakinkan hakim buat mengadopsi anaknya si Jeffrey ini bersama dengan pacarnya yang bernama Annabelle. Dan gak mudah dong buat mengganti kebiasaan anak-anak itu, apalagi kan mereka udah tinggal cuma berdua doang. Terus yang mereka lakuin kan kebiasaannya tuh kayak gitu-gitu doang kan ya selama 5 tahun, kayak si Lily yang merangkak terus. Jadi nih si Lucas sama si Annabelle ini nih berusaha keras buat ngerubah kebiasaannya mereka berdua ini kayak selayaknya manusia yang berdiri yang benar. Oh iya, apalagi nih si Lily adiknya yang kecil ini, dia ini terus-terusan mengeluarkan hal-hal yang aneh dan juga sifat-sifat yang aneh. Kayak misalnya nih, bisa aja nih Lucas atau Annabelle tiba-tiba menemukan dia ngomong sendiri. Terus seakan-akan tuh dia kayak lagi ngomong sama ibunya, sama roh ibunya yang dia panggil mama. Jadi inti dari cerita ini, sesosok yang disebutkan oleh Lily sama Victory adalah mama, itu adalah arwah ibu-ibu itu yang telah menjaga kedua kakak beradik ini selama di gubuk itu. Dan niat arwah ini adalah membawa kedua anak ini buat ke alam lain gitu loh, biar dia ngikut sama si arwahnya ini. Nah si Annabelle nih yang mungkin udah sayang banget sama kedua anak ini tuh kayak berusaha mati-matian buat ngelindungin dan menjaga kedua anak ini biar gak dibawa atau gak ditangkap sama arwah ibu-ibu itu. Jadi aku bener-bener rekomendasiin film ini banget ke kalian. Nah kalau misalnya aku disuruh kasih penilaian ya, aku kasih nilai ke film ini 8 sih, 8 lah. Soalnya aku nggak begitu suka yang tadi udah aku jelasin tentang kayak hantu atau sesosok makhluk halus yang bertema mama, karena jadinya tuh sedih gitu loh. Seremnya sih dapet, tapi akunya malah ngerasa jadinya sedih, tapi aku tetap tutup mata guys. Jadi di film ketiga ini berjudul Ratu Ilmu Hitam, yang lagi-lagi adalah film yang berasal dari Indonesia. Kenapa sih kita nggak jadi ke Bali? Sekarang malah ke tempat yang di map saja nggak ada. Ton. Ini Pak Pandi. Dia yang ngegedein kita di panti asuhan ini. Kalian udah lama di sini? Wow, asik ya tempatnya. Dulu di sini ada seorang pengurus panti namanya Ibu Mira. Terus Ibu Mira dikurung di kamar ini. Ibu Mira gedor-gedor pintu ini. Gedor pintu pakai kepalanya sampai kepalanya pecah.
Isinya anak panti. Semuanya mati. Ini kejadian lagi, Nev. Dia nyerang kita dengan ilmu hitam. Buka! Buka! What the hell is going on, Nev? Tadi kita di sini, Pak. Lida, kamu ngapain, Lida? Stop! Jadi film ini nih bercerita mengenai ada 3 orang laki-laki yang pada saat itu nih mereka adalah sahabat atau teman pada panti asuhan gitu, dan mereka nih berkumpul lagi bersama dengan istri-istrinya dan juga anak-anaknya nih datang ke panti asuhan itu. Nah, niatnya mereka itu pengen datang buat menjenguk, ada gitu loh kayak pengasuh mereka pada saat di panti asuhan yang udah tua, pada saat itu lagi sakit-sakitan, bernama Pak Bandi. Nah, sesampainya di panti asuhan itu mereka nih kayak yang bercanda-canda, kayak ya udah kan udah lama nggak bertemu kan, yang ngobrol. Terus istrinya sama anak-anaknya nih kayak jadi main, jadi ngobrol bareng, pokoknya seru-seruan bareng gitu kan. Nah, namun nih tiba-tiba hal-hal yang tidak mereka inginkan, yang mengerikan, yang menegangkan, mengagetkan, tiba-tiba nih menghampiri mereka. Dan mereka nih ternyata pengen dibunuh oleh kekuatan ilmu hitam gitu. Dan jadinya ini film tuh benar-benar kayak tegang banget loh, yang tadinya pengen bercanda, pengen cuma ketemu reunian lah ya, tiba-tiba harus jadinya menegangkan gitu. Serem kan? Makanya tonton. Oh ya guys, maaf kalau misalnya aku lama-kelamaan gak fokus, karena jujur aja aku sekarang bikin videonya sendiri. Sebelumnya aku ditemenin sama adik aku yang perempuan. Nah, sekarang ini aku lagi bikin video sendiri di kamar aku, di atas. Dan keadaannya di sini lagi kayak pengen hujan gitu, mendung, gelap. Terus dari tadi tuh kedengaran ada suara geluduk-geluduk gitu yang pelan. Tapi yang tadi udah aku jelasin dari awal ya, aku nih orangnya penakut banget. Jadinya aku tiba-tiba buyar gitu, nggak fokus yang pengen aku omongin apa, jadinya ngulang-ngulang mulu. Dan oh ya, kenapa aku rekomendasiin film ini ke kalian? Karena film ini emang serem juga. Nah, kalian harus nonton. Nah, kalau misalnya aku disuruh kasih penilaian, aku bakalan kasih 7,5. Karena walaupun semua film hantu atau film setan yang udah aku tonton dan aku tetap tutup mata, tapi aku masih bisa ngebedain mana yang bener-bener serem dan mana yang bener-bener cuma kayak ngagetin di suara soundnya doang. Terus mana yang bener-bener berkualitas, aku masih bisa ngebedain. Tapi tetap aja ya, balik lagi, aku tetap tutup mata. Jadi film selanjutnya ini berjudul Ready or Not, yang keluar pada tahun 2019.
Jadi ceritanya ini ada seorang perempuan yang akhirnya berniat buat menikah dengan seorang lelaki. Nah, tetapi nih dia kayaknya sebelumnya tuh belum dikenalin gitu sama keluarganya si laki-laki ini. Jadi nih dia nggak mengetahui kalau ternyata keluarganya si laki-laki ini ada apa sih namanya, gimana ya, ada kayak ritual buat menyambut orang baru gitu. Dan ritual ini nggak main-main guys, ritualnya yaitu dengan bunuh-bunuhan gitu. Jadi mereka nih yang pengantin perempuannya ini ya harus bisa menyelamatkan dirinya dia biar nggak ketangkep sama keluarga-keluarganya si laki-lakinya ini. Nah, kalau misalnya si perempuannya ini ketangkep sama keluarga laki-lakinya ini, dia bakalan dibunuh dan ya udah akhirnya dia nggak bisa masuk dong ke keluarganya si laki-laki ini. Jadi si ceweknya ini, pengantin barunya ini bernama Grace ya, aku baru ngasih tahu kalian, sorry. Jadi dia nih di malam pertamanya sebagai pengantin baru dia harus mengikuti petak umpet yang dibuat oleh keluarganya si cowoknya ini. Dan ini bukan sembarang petak umpet pada umumnya yang cuma tutup mata terus habis itu tepan gitu, bukan guys. Tapi ini adalah petak umpet yang bisa menguras jiwa, menguras tenaga, bisa meninggal ya. Karena apa? Jadi si keluarga cowoknya ini harus bisa menangkap si Grace matahari terbit dan harus bisa membunuh si Grace. Nah, kalau misalnya si Grace yang menang nih, kayak maksudnya si Grace bisa menyelamatkan diri dan keluar dari rumahnya si cowok ini, maka keluarganya si cowok ini bisa mati. Nah, awal-awal pas main petak umpet ini, si cowoknya masih terus-terusan nyelamatin Grace gitu loh, biar dianya nggak mati karena si cowoknya sayang banget sama Grace. Dan tapi tiba-tiba kelakuannya dia ini ketahuan sama keluarganya dan dia nih kayak ditangkep gitu. Terus dia kayak dikasih pilihan, lo pilih keluarga lo atau pilih perempuan yang baru aja lo nikahin. Kalau misalnya lo pilih perempuan yang lo nikahin ini, ya udah kita semua bakalan mati sebelum matahari terbit. Jadi lo milih yang mana gitu kan? Dia dikasih pilihan. Nah, karena dia ini anak yang patuh banget dan sayang banget sama keluarga, akhirnya dia milih keluarganya dia. Dan dia berusaha buat menangkap si Grace juga. Dan gimana sih perasaannya si Grace ya sebagai cewek baru aja nikah dong, udah disakitin gitu sama cowoknya. Awal-awal dia bilang, aku akan membantumu, aku akan menjagamu biar kamu gak mati, kayak gitu-gitu. Dan tapi tiba-tiba dihianatin gitu. Coba bayangin kita aja perempuan yang baru pacaran nih, baru dibilang kata putus atau dibilang, ih lo kayak gini banget deh, kita aja udah sakit hati ya. Gimana dia yang baru aja nikah, baru beberapa jam nikah udah dihianatin gitu sama cowoknya. Dan ngianatinnya juga bukan selingkuh, bukan berbohong atau apapun itu, tetapi bisa membuat si Grace ini meninggal. Siapa yang gak bener-bener bertubi-tubi banget sakitnya, ya gak sih? Dan akhirnya si Grace ini tuh kayak berusaha sendiri gitu loh buat nyelamatin dirinya dia. Dia ngumpet di segala tempat yang ada di rumahnya si cowok ini dengan berdarah-berdarah, dengan luka-luka. Dan juga ya sempat ada scene yang benar-benar menurut aku tuh serem banget, karena seram dan ngilu. Karena kakinya atau tangannya si Grace ini ketancep sama paku pas dia nih baru ngumpet dari sumur gitu. Terus dia mau naik dan nggak sengaja tuh ketekannya bukan ketekan sumurnya tapi ketekan pakunya. Sumpah, gimana kalian mikirnya? Aku aja mikirnya udah serem ini, aku disuruh nonton lagi bagian itu, aku up banget. Makanya nih kalian yang benar-benar suka sama film setan yang ada thrill-thrillnya juga, kalian bisa banget nonton ini, aku rekomendasiin banget. Nah, aku kasih nilai untuk film ini adalah 8,5 karena menurut aku ini seru, kayak teka-teki gitu loh guys, nggak ngebosenin, yang banyak jump scare-nya serem banget, belum lagunya, terus habis itu adegan-adegannya. Apalagi kan ini juga adegan bunuh-bunuhan yang tadi udah aku jelasin berkali-kali kalau misalnya aku ini takut sama adegan bunuh-bunuhan. Makanya kalian nonton ya. Jadi di film terakhir ini berjudul Gonjiam Haunted Asylum. 이거 되는 거야, 차가? 앞으로는 두 사람당 한 대씩 지급될 거예요. 원래 2층으로 들어가는 곤지암 병원이야. 들어가는 곤지암 공포체험 지금 시작합니다. 귀신 살고 있대잖아.
추천에 앞서 방송 순서를 간략히 설명드릴게요. 이거 다른 데랑 레벨이 좀 다른 것 같아. 인터넷에서 나온 게 진짜예요. 여기 뭐야? 지금 일어나고 있는 거 진짜야! 우리 나가야 돼! 대장 어딨어? Jadi film ini merupakan film horor asal Korea yang benar-benar terkenal seram karena rumah sakit Gonjem itu adalah rumah sakit nyata yang benar-benar horor terangker di Korea. Nah, jadi ini merupakan rumah sakit jiwa yang dikenal tuh atasan atau yang paling tinggi di rumah sakit itu ngebunuhin pasien-pasien yang ada di rumah sakit Gonjem itu, makanya jadinya horor. Jadi di cerita ini ada 7 orang anak muda yang kayak penasaran gitu loh, pengen banget masuk ke dalam rumah sakit itu. Apalagi nih sebelumnya banyak banget beredar kalau misalnya orang-orang yang mencoba masuk ke dalam rumah sakit jiwa itu tiba-tiba hilang begitu aja, misterius, nggak ketemu maksudnya nggak ketemu jenazahnya di mana. Jadi ini mereka makin penasaran gitu. Nah, mereka juga pengen banget ngedapetin viewers atau orang-orang yang banyak biar mereka ngedapetin duit tentunya dong. Nah, mereka bertujuan ini sebenarnya nggak kompak, mereka tuh mempunyai tujuannya masing-masing. Jadi kayak egois gitu loh satu sama lain, dan namanya juga orang yang pengen duit kan ya. Nah, terus mereka nih 6 orang ini masuk nih ke dalam rumah sakit Gonjamnya nih, dan satu orangnya ini sebagai kapten, dia nih kayak yang memanage atau memonitoring yang ada di dalam tenda gitu. Dia kayak yang ngeliatin udah berapa orang yang nonton, terus nanti dikasih tahu ke dalam. Terus dia juga yang ngatur orang-orang ini harus pergi kemana gitu. Nah, jadi di rumah sakit Gonjem ini tuh ada beberapa spot yang terkenal banget angker. Salah satunya adalah kamar 402, dan juga ada kayak apa ya, kamar mandi gitu, dan ada juga ruangan yang serem gitu, yaitu ruangan direktur rumah sakitnya itu. Nah, jadi nih mereka nih awalnya yang berenam coba masuk, terus kayak masih bisa yang bercanda-bercanda gitu. Mereka juga masih bisa dan masih berani dibagi dua orang gitu untuk berpencar ke ruangan masing-masing yang disuruh sama kaptennya itu kan. Nah, jadi juga sebelumnya ada 2 orang cowok yang bersekongkol sama kaptennya tuh buat kayak nakut-nakutin gitu loh, seakan-akan kayak kelihatannya real padahal dibuat gitu loh, biar orang-orang yang nonton ini tuh jadinya makin penasaran, terus nonton terus-terusan biar bisa menghasilkan banyak duit tentunya dong. Nah, terus mereka membuat kayak ritual gitu di spot-spot yang tadi yang serem-serem itu buat memanggil arwah. Nah, sebenarnya ritual ini tuh ritual settingan yang udah dibuat sama kaptennya dan 2 orang temannya ini, dan sisanya yang lainnya itu mereka nggak mengetahui. Jadi mereka benar-benar takut, mereka benar-benar ngerasa abis ritual itu kenyataan bener-beneran gitu loh. Jadi, karena abis ritual itu kayak lonceng-lonceng yang mereka pasang tiba-tiba bergoyang, terus api tiba-tiba redup gitu. Bukan redup sih, kayak apa ya, apinya tuh, api dari lilinnya itu tuh kayak goyang-goyang gitu. Nah, padahal lonceng yang mereka pasang itu sebenarnya ditarik sama 2 orang temannya itu. Dan pokoknya ending dari film ini adalah set mati semua mereka semua. Dan aku kalau misalnya disuruh ngasih penilaiannya untuk film ini 10/10 karena film ini benar-benar serem banget dan banyak banget jump scare-nya. Tonton makanya. Oke guys, sekian video dari aku. Nah, menurut kalian kalau misalnya aku nyampain mengenai review film-film gini seru atau enggak? Kalau misalnya menurut kalian seru, aku bakalan terus-terusan buat review film kayak gini. Tulis ya di kolom komentar. Oh ya, buat kalian juga yang mau nyaranin film apa lagi nih yang bakal aku review, atau materi yang lain apalagi nih yang bakalan aku review, bisa kalian DM aku langsung di Instagram aku. Atau kalau misalnya kalian gak ada paket atau mager buka Instagram, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Oh iya, mohon maaf kalau misalnya aku salah menyampaikan informasi atau aku salah ngomong. Nah, jika kalian suka sama videonya, kalian bisa like videonya, komen videonya, subscribe videonya, dan share ke semua sosial media kalian dan ke teman-teman kalian.